Perkenalkan, nama saya Adhir Bagusan Nafi, NIM 212042. Saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengantar. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan seseorang atau sekelompok orang berinteraksi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan komunikasi. Dalam berinteraksi, manusia membentuk kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai pembagian pekerjaan yang jelas atau organisasi. Oleh karenanya, penting untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Organisasi merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu hierarki atau jenjang dan pembagian kerja berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Karakteristik organisasi. Yang pertama yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Keempat, adanya ketergantungan antar anggota organisasi. Yang kelima, adanya interaksi yang berulang-ulang. Yang keenam, adanya koordinasi antar komponen. Selanjutnya adalah tipe organisasi. Tipe organisasi sendiri terdapat 4. Yang pertama, organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan ekonomi. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-laba. Organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Yang ketiga yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Suatu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, terakhir, koperasi. Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Karakteristik utama atau user-oriented firm. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen. Yang kedua berkaitan dengan pesan atau mesej. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Saluran komunikasi formal dan informal. Yang
Pertama, informal, newsletter, bulletin, dan laporan kemajuan organisasi. Yang kedua, informal, perbincangan antar pribadi selama masa istirahat, kerja, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu komunikasi lintas budaya. Pengertian. Komunikasi bisnis internasional merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara orang-orang yang berbeda latar belakang budayanya, sehingga dapat mengarah kepada perbedaan dalam menafsirkan tanda-tanda verbal dan nonverbal. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi yang sulit dibatasi. Perbedaan budaya dapat dilihat dari konteks budaya, perbedaan aspek legal dan etika, perbedaan sosial, dan perbedaan tanda-tanda nonverbal. Konteks budaya. Konteks budaya merujuk pada pola petunjuk fisik, stimulus lingkungan, dan pemahaman tersirat yang menyampaikan arti antara dua anggota dalam budaya yang sama. Dari budaya satu ke budaya lain, orang-orang menyampaikan arti kontekstual secara berbeda. Konteks budaya di dunia terbagi menjadi dua jenis budaya, yaitu high context dan low context. Berikut merupakan high context kultur dan low context kultur. Selanjutnya adalah high context kultur. High context kultur dapat diartikan sebagai masyarakat yang cenderung menganut budaya kolektif yang cenderung menyampaikan pesan secara berbelit-belit dengan banyak menggunakan simbol, kiasan, dan kata-kata yang halus yang dirumuskan sebagai high context. Selanjutnya adalah low context kultur. Masyarakat yang mengartikan dan menyampaikan pesan tanpa banyak basa-basi. Mereka menyampaikan lewat arti sesungguhnya tanpa kiasan atau cara yang berbelit-belit agar bisa dimengerti. Pola komunikasi seperti ini cenderung digunakan oleh masyarakat yang bersifat individualistis. Dalam sebuah pembicaraan, mereka biasanya cenderung belak-belakan langsung pada inti apa yang ingin diucapkan, tanpa menyaring kata-kata yang akan dikeluarkan, sehingga kemungkinan lawan bicaranya tersinggung itu lebih besar. Perbedaan antara aspek legal dan etika. Konteks budaya juga mempengaruhi perilaku legal dan etika. Perbedaan legal dan etika tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, pada budaya dengan konteks rendah, mengutamakan perjanjian tertulis. Selanjutnya, seseorang dinyatakan bersalah pada saat dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sebelum pengadilan memutuskan tidak boleh dinyatakan bersalah. Selanjutnya, pada budaya dengan konteks tinggi atau lebih mengutamakan perjanjian secara lisan. Yang terakhir, seseorang dinyatakan bersalah saat polisi melakukan penangkapan sampai hakim memutuskan di pengadilan. Perbedaan budaya dalam konteks status sosial. Perbedaan budaya berdasarkan sosial terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama konsep terhadap materi, yang kedua peran dan status, yang ketiga penggunaan cara dan sopan santun, yang keempat konsep waktu. Konsep terhadap materi. Konteks budaya rendah berorientasi pada tujuan dan kenyamanan materi diperoleh dari usaha individu. Konteks budaya tinggi mendapatkan pekerjaan lebih penting dibandingkan pekerjaan secara efisien. Konsep peran dan status. Konteks budaya rendah
Yang satu, dapat menyapa atasan tanpa menggunakan gelar seperti bapak atau ibu. Yang kedua, hubungan antara atasan bawahan bersifat terbuka. Tidak terdapat perbedaan antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, konteks budaya tinggi. Yang pertama, menyapa pelaku bisnis atau atasan dengan gelar. Status sosial sangat penting, bahkan di luar pekerjaan atau di luar kedinasan. Yang kedua, tertutup. Atasan dan bawahan harus dibedakan. Cenderung ada jarak antara atasan dengan bawahan. Penggunaan cara dan sopan santun. Untuk konteks budaya rendah, memberikan hadiah kepada istri teman dianggap sopan dan biasa, atau mencium istri orang sebagai ungkapan kehangatan dan persahabatan dianggap wajar dan biasa saja. Untuk konteks budaya tinggi, memberikan hadiah kepada istri teman dianggap tidak sopan, apalagi mencium istri teman, dan akan dianggap sebagai bentuk kekurang ajaran. Konsep waktu. Konteks budaya rendah menganggap waktu sebagai cara untuk merencanakan hasil kerja dengan efisien. Waktu diperlakukan dengan sangat berharga. Sebaliknya, pada budaya dengan konteks budaya tinggi cenderung tidak menghargai waktu, sehingga istilah jam karet merupakan hal yang biasa. Perbedaan tanda-tanda nonverbal. Konsep ruang. Pada budaya dengan konteks budaya rendah, ruangan kerja lebih tertutup karena mereka lebih menghargai privasi seseorang. Sedangkan pada budaya dengan konteks budaya tinggi, ruangan lebih terbuka. Atasan bawahan dapat saling melihat satu sama lain, seperti dapat kita lihat di perusahaan-perusahaan Jepang. Selanjutnya, kontak mata. Pada budaya dengan konteks rendah seperti Amerika Serikat, jika seseorang tidak membalas tatapan matanya, maka dianggap orang tersebut mengelak atau tidak jujur. Sedangkan pada budaya dengan konteks tinggi, seperti di Asia dan Amerika Latin, dengan mempertahankan tatapan mata ke bawah merupakan tanda penghargaan atau penghormatan. Sebaliknya, menatap mata langsung dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Selanjutnya yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa membantu mengklarifikasi pesan-pesan yang membingungkan. Namun, dalam perbedaan antara budaya, bahasa tubuh dapat memberikan pengertian yang berbeda. Misalnya, dalam budaya dengan konteks yang rendah, mengangkat kaki ke atas meja merupakan hal yang biasa. Namun dalam budaya yang konteks budayanya tinggi, hal itu dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau penghinaan. Negosiasi lintas budaya. Moran, Stahl, and Bayer, INT. Amerika terus penting. Sudut pandang ekonomi. Cina dan Jepang. Tumbuhkan hubungan personal. Prancis, formal, tidak mudah percaya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.